Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat kehadiran-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Bukan hanya di minggu ini, tetapi bahkan di sepanjang hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin melihat betapa Tuhan baik bagi kami. Apapun ceritanya, apapun momen yang sedang kami hadapi hari-hari ini, apapun musim yang sedang kami hadapi hari-hari ini, tapi kami boleh diingatkan kembali bahwa di sepanjang tahun ini adalah momen di mana Tuhan akan membuat kami menjadi semakin tajam. Bukakan pikiran kami, bukakan pengertian kami, bahwa mungkin bukan hanya di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang hidup kami akan selalu berhadapan dengan proses penajaman dalam hidup. Tapi kami tahu semuanya baik bagi kami, semuanya hanya dengan satu tujuan, untuk membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami merenungkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan menolong kami selama kami merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara supaya apa yang sama-sama kami renungkan itu menjadi bekal bagi kami, memberikan kami pengertian dan membangkitkan keyakinan kami, kerinduan kami, hasrat kami untuk kami boleh bukan hanya tahu dan paham, tetapi kami juga menjadi orang yang ahli, cakap dalam melakukan apa yang menjadi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman semua. Ya. Oke, sebentar. Ya, saya waktu tadi di bawah sambil sempat berpikir gitu ya, memikirkan tema ini, karena memang bukan tema ini aja, tapi justru lebih ke tema tahunan kita tentang Sharpen. Di bawah ya 1-2 menit saya tiba-tiba terdiam dan kemudian saya merenung bahwa sekarang sudah masuk bulan April. Berarti sudah 3 bulan berlalu. Saya hanya berpikir begini, sepanjang 3 bulan ini dalam hal apa saya sudah menjadi semakin tajam? Karena sepanjang tahun ini kita berbicara tentang sharpen, tentang penajaman. Dan kita semua ingin menjadi orang-orang yang semakin hari semakin tajam. Nah, selama 3 bulan kita sudah belajar. Dalam hal apa sih, Dwi, kamu itu udah semakin tajam? Cuman karena tadi banyak orang-orang jadi masih bisa ketawa gitu ya. Walaupun ada Ipin, ada Sarma gitu. Tapi pikiran saya berkecamuk itu. Pertanyaan, enggak tahu tiba-tiba muncul aja pertanyaan itu. 3 bulan sudah berlalu. Oh, dalam hal apa kamu sudah jadi tajam? Ya, mungkin itu jadi satu pertanyaan juga buat kita teman-teman. Apakah kita ini sudah semakin tajam atau tidak? Atau minimal begini, kita siap enggak sih di sepanjang tahun ini kita akan mengalami proses penajaman itu? Jangan sampai begini, kita mau, kita pengen, kita berharap kita menjadi semakin tajam, tetapi kita tolak proses penajaman itu sendiri. Ya kita enggak akan pernah tajam. Nah hari ini, bulan ini kita bicara tentang sharpen your faith. Iman yang semakin tajam. Nah memang kalau bicara soal iman itu banyak hal, ada hal-hal yang kadang kita perlu meluruskannya gitu ya. Karena ada orang-orang Kristen yang kemudian salah memahami, memaknai tentang kata iman itu sendiri.
Terkadang kita sudah terlalu terdoktrin, terpola dalam pemahaman kita bahwa iman itu adalah cara untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita punya iman, maka apa yang kita harapkan, kita inginkan pasti kita dapatkan. Makanya orang bilang kalau doa nggak dijawab, nah karena kamu nggak beriman. Karena kamu kurang beriman. Jadi seolah-olah iman itu adalah cara untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Tapi saya nggak mau bicara itu, nanti jadi menyimpang kemana-mana. Nah, hari ini saya mau bicara soal sama-sama kita sama-sama bicara tentang growing your faith. Kalau kita pengen iman kita semakin tajam, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin tangguh, iman kita semakin berkualitas, teruji dan terbukti dalam perjalanan hidup kita, maka mau nggak mau, kita ini harus mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Jadi setiap hari itu harus bertumbuh, semakin hari harus semakin bertumbuh. Nah, ini saya kemarin tuh doa fajar kaget juga, mirip-mirip juga nih kok Yas gitu ya. Jadi kok Yas bicara soal ini juga. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingat, ini kan bahasa yang populer lah ya di antara anak-anak kita zaman generasi hari ini tentang login gitu. Pindah server. Tapi ini satu fenomena. Bahkan hari-hari ini kita melihat banyak orang, ada orang-orang yang bahkan dia orang yang cukup terkenal, bukan hanya cukup ya, dia orang yang terkenal, public figure, dikagumi, disukai mungkin oleh banyak orang, tetapi kemudian secara eksplisit, dia secara terbuka dia menyatakan bahwa dia meninggalkan imannya dan dia berpindah haluan, gitu. Dia berpindah jalur. Ini jadi fenomena bahwa ternyata memang hari-hari ini ada orang-orang Kristen yang bahkan sejak lahirnya saja udah Kristen gitu ya. Namanya juga udah nama Kristen banget. Tetapi kemudian dia meninggalkan iman percayanya, dia meninggalkan imannya kepada Kristus dan dia memilih untuk beriman kepada Allah yang lain. Nah sore hari ini saya tidak sedang mengajak kita kemudian judge atau menghakimi atau menilai gitu. Tidak, tapi saya lebih pengen ajak kita sama-sama coba berpikir teman-teman bahwa memang tidak semua iman itu mampu bertahan di dalam goncangan. Enggak semua iman itu bisa bertahan di tengah tekanan. Ada iman yang kokoh, ada iman yang mampu bertahan, tetapi ada juga iman yang kemudian gugur di tengah jalan. Iman yang tidak mampu ketika dia harus berhadapan dengan goncangan, dengan banyak tantangan. Nah, saya ingin kita sama-sama menyadari begini, bahwa growing gitu ya, pertumbuhan itu tidak pernah instan. Pertumbuhan itu tidak pernah instan. Tetapi ketika kita bicara tentang pertumbuhan iman yang bertumbuh, maka kita mesti paham bahwa pertumbuhan itu selalu menuntut 3 hal. Setidaknya itu butuh proses, butuh konsistensi, butuh disiplin, dan kemudian butuh ketekunan. Itu 3 hal yang kita tidak bisa hindari, 3 hal yang kita tidak bisa tolak kalau kemudian kita pengen kita semakin hari semakin bertumbuh imannya. Ketika iman itu tidak dirawat, iya, dia makin lama dia akan melemah. Gitu. Sama seperti tanaman, ketika kita menanam sebuah tanaman dan kemudian kita tidak merawatkan, kita tidak merawat, ya cepat atau lambat dia akan mati juga. Dia tidak akan terawat. Gitu. Jadi saya pikir memang kenapa kemudian tema ini menjadi satu hal yang cukup penting buat kita untuk kita pelajari bersama. Pentingnya kita mengalami pertumbuhan, yaitu bertumbuh dalam iman kita. Karena begini kan, bahwa iman itu enggak pernah otomatis tumbuh.
iman itu tidak akan pernah bertumbuh dengan sendirinya. Tetapi pertumbuhan iman itu selalu dibutuhkan namanya apa ya? Kesengajaan dan kesadaran. Jadi memang ada tindakan aktif yang kita mesti lakukan, yang kita kerjakan supaya kita mengalami iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Kita nggak bisa berharap bahwa ketika kita percaya kepada Kristus pertama kali dan kemudian setelah itu kita selesai dan kita berharap kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Makanya selalu butuh proses, selalu butuh konsistensi, selalu butuh ketekunan. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang kaitannya dengan ketekunan itu sendiri. Bahwa kita perlu bertekun dalam iman kita di tengah apapun. Badai, bukan hanya persoalan, tetapi bahkan kenyamanan pun itu bisa menghancurkan iman kita. Jadi kalau kita pengen iman kita bertumbuh, kita mesti ingat bahwa iman itu tidak akan pernah bertumbuh dengan sendirinya. Tidak akan pernah. Dia perlu ditanam, dia perlu dipelihara, dia perlu disirami, dia perlu dirawat. Dia perlu dilakukan semua itu dengan ketekunan sehari lepas sehari. Nah, Kolose pasal 2 ayat 7 bilang begini kan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kenapa Paulus perlu membicarakan hal ini buat jemaat di Kolose? Memang persoalan yang ada di Kolose hari itu yang paling besar adalah persoalan pengajaran sesat. Ada banyak orang yang kemudian orang-orang di Kolose kemudian lebih condong mulai terpengaruh dengan paham-paham relativisme. Hari ini kita bilang relativisme juga cukup marak hari ini kan. Kita berkata bahwa kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku, kebenaranku. Bahkan itu pun dikaitkan dalam kaitannya dengan iman. Seolah-olah kebenaran itu gimana kita. Tergantung cara kita memandang sendiri. Apa yang kita anggap benar, maka itu benar. Kalau kita anggap nggak benar, ya buat kita nggak benar. Jadi seolah-olah nggak ada lagi kebenaran yang absolut atau yang mutlak. Ada beberapa hal, 3 hal setidaknya yang saya mau bagikan buat teman-teman semua. Dari Kolose pasal yang ketiga ini. Bagaimana supaya kita kemudian mengalami pertumbuhan, iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari kita itu semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kita ini terbiasa taat kepada Tuhan. Setiap hari semakin hari kita ini semakin serupa dengan Tuhan. Orang melihat kita itu orang melihat Kristus. Orang bicara dengan kita, orang itu bicara dengan Kristus. Ketika orang datang kepada kita, maka kita menjadi jawaban buat setiap mereka. Berakar di dalam Kristus. Nah, menarik ketika Paulus menggunakan sebuah metafora tentang akar. Akar ini sesuatu yang penting. Bahkan sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin bisa dikatakan paling penting gitu ya. Karena begini, tanpa akar nggak akan ada kehidupan. Teman-teman boleh kita pasang bunga hidup di vas, mawar misalnya, kemudian ada airnya, kita kasih nutrisi, dan kemudian kita taruh supaya cantik di meja ruang tamu kita. Pertanyaannya mau berapa lama dia bertahan? Hidup sih, tapi berapa lama? Nggak akan lama. Jadi akar itu penting. Karena akar itu yang memberikan kehidupan. Tanpa akar nggak akan pernah ada kehidupan. Makanya ini menjadi satu hal yang kita mesti pikirkan dan kita mesti renungkan sama-sama. Apakah kemudian kita ini menjadi orang-orang yang terbiasa hidup sebentar.
Kita ini menjadi orang-orang yang terbiasa hidup berakar di dalam Tuhan. Nah, berakar itu artinya kan begini, menjadi berakar atau ditanam dengan dalam. Nah, ada sebuah pengertian begini, ditanam dengan dalam itu proses sekali untuk selamanya. Artinya begini, pengertiannya begini. Kalau misalkan kita punya tanaman, kita berharap tuh waktu kita tanam, sekali dia ditanam di tanah itu, jadi jangan dicabut-cabut lagi. Biarkan dia tertanam di situ. Nah, Paulus sedang menggambarkan bahwa sebenarnya kan tanah itu siapa? Tanah itu ya Tuhan Yesus sendiri. Nah, semakin akar itu bertumbuh ke dalam, semakin akar itu semakin kuat, maka kemudian pada akhirnya pohon yang tumbuh ke atas pun akan menjadi pohon yang semakin kuat. Jadi kuatnya sebuah pohon itu tergantung sama akarnya. Satu cerita yang paling umum itu tentang pohon kurma kan. Di Timur Tengah orang biasa menanam pohon kurma, ada yang ditanam bibitnya dan kemudian ditutup dengan batu, tetapi ada juga yang enggak. Tetapi kemudian pohon yang ditutup dengan batu, dia tidak langsung tumbuh ke atas, tetapi dia tumbuh ke bawah. Akarnya semakin dalam, akarnya semakin dalam. Nah, ketika dia mulai semakin kuat, dia tumbuh dan dia akan menggulingkan batu itu. Sehingga ketika cuaca ekstrim ada, badai datang, pohon kurma itu tetap tegak. Tetapi berbeda dengan pohon kurma yang nggak ditutup dengan batu. Biasanya ketika badai itu datang, dia akan tumbang. Nah, jadi sederhananya dari mana kita tahu apakah kita ini punya iman yang kuat atau tidak? Ya kita mesti cek apakah kita berakar di dalam Tuhan atau tidak. Gitu. Menarik ketika kita ini bicara tentang akar. Akar itu dia akan menjalar kemana-mana, dia cari nutrisi, dia mensupport, dan dia membawa makanan nutrisi itu kepada pohon. Sampai pada akhirnya pohon itu bisa menghasilkan buah. Jadi akar itu sesuatu yang penting. Gitu. Tetapi Paulus kan gak bilang cuman harus berakar doang. Paulus bilang kamu mesti berakar, tapi di dalam siapa? Di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang memberikan kehidupan. Paulus satu kali pernah bilang begini kan Paulus. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi ketika kita semakin tertanam semakin dalam, Tuhan akan membawa kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Kapan kita tahu iman kita semakin bertumbuh? Kapan kita tahu bahwa kualitas iman kita itu semakin hari semakin kuat? Kapan kita tahu semakin hari kita ini semakin tajam? Ketika masalah itu datang. Ketika persoalan datang, ketika ujian tantangan itu datang, nah disitulah kemudian kualitas ketajaman iman kita itu akan teruji. Kalau kemudian nggak ada masalah dan kita bilang iman kita teruji, itu nggak sahih. Nggak sahih. Kita nggak bisa bilang kita sarjana kalau belum selesaikan skripsi kan. Belum toganya, pakai toga aja kalau belum digeser juga belum sah itu. Apa sih wisuda yang ditunggu? Dipindahin aja kan talinya itu. Kalau udah dipindah sah gitu. Jadi teman-teman, saya pikir kita perlu untuk semakin hari kita ini semakin berakar. Jangan hidup hanya karena keputusan masa lalu. Tetapi pertumbuhan iman itu sebuah perjalanan yang harus berjalan setiap hari, sehari demi sehari, terus menerus, sampai kita mati. Dan itu akan menjadi sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Akar itu penting, karena akar itu tidak terlihat, tetapi dia yang menopang kehidupan yang ada di atasnya. Iman itu kadang tidak terlihat. Kedalaman hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu tidak terlihat.
Tetapi relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu akan menentukan, bahkan itulah yang menopang kehidupan kita di dunia hari ini. Saya selalu ingat, dosen saya itu selalu bilang begini, ketika mahasiswa datang kepada dia dan kemudian mengeluhkan dengan banyak hal pergumulannya, dia hanya selalu bertanya satu hal, gimana hubunganmu sama Tuhan? Karena dia selalu punya pemikiran begini, dia punya keyakinan seperti ini, hubunganmu dengan Tuhan itu akan menentukan seberapa kuatnya kamu menghadapi kehidupan. Kalau kita dalam perjalanan hidup kita ini kita gampang mengeluh, langkah pertama dosen saya itu bilang begini, jangan salahkan siapapun, bahkan mungkin menyalahkan dirimu sendiri apalagi Tuhan. Cek aja dulu, gimana hubunganmu sama Tuhan. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, itu seringkali itulah yang akan membuat kita kuat menjalani hidup ini. Cobalah kita ingat-ingat lagi, pas kita lagi deket-deketnya, lagi sayang-sayangnya gitu kan sama Tuhan. Kayaknya masalah apa juga kita mah cemen. Wah, mau dibully di sekolah apa, biasa aja. Saya tuh SMA, karena saya satu kampung cuma saya satu-satunya Kristen dan Cina, kebayang itu dibully setiap hari dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Matinya dipenteng, matinya disalib katanya. Wah itu diludahin lah, dilemparin lah, apalah. Tapi hari itu pas lagi sayang-sayangnya, biasa aja gak ngefek itu bulian itu. Sama sekali gak ngefek. Gak ngefek sama sekali. Bahkan setiap hari saya selalu ke gereja dan menangis buat mereka yang membuli saya. Tetapi kalau hubungan sudah sama Tuhan udah gak beres, kelihatan responnya. Satu kali saya hantam perempuan itu pas di dadanya dan dia pingsan. Saya dipanggil lah sama BK kan, BP dulu namanya. Nyaris dikeluarkan. Jadi kadang iya ya, kadang relasi kita dengan Tuhan itu menentukan seluruh kehidupan kita. Akar itu menopang kehidupan yang ada di atasnya. Cara kita menjalani hidup ini, cara kita meresponi setiap masalah, itu dipengaruhi kedalaman hubungan kita sama Tuhan. Jadi berakar di dalam Tuhan itu bicara tentang hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kedalaman hubungan orang percaya dengan Tuhan akan menentukan kekuatan orang percaya itu menjalani hidup. Jadi gimana? Hari ini kita sedang menjalani kehidupan yang seperti apa? Ada yang lagi mulai stres, mulai lelah, mau kabur aja dulu. Sebelum kabur cek dulu hubunganmu sama Tuhan. Coba cek. Gak akan pernah ada pertumbuhan di luar Kristus. Itu sebabnya kita perlu berakar di dalam Kristus. Nah, Bruce pernah bilang begini, keterikatan kepada Kristus itu bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sistem keagamaan. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan hanya kita rajin pelayanan. Hanya karena kita pinter khotbah, kayak saya misalnya, bukan pinter khotbah ya, maksudnya suka khotbah gitu ya. Kadang suka berkhotbah, itu tidak menentukan kedalaman hubungan seseorang. Orang bisa saja pandai berkhotbah, orang bisa saja pandai pimpin pujian, orang bisa saja pandai main musik. Kita bisa melakukan apapun, tapi itu tidak pernah bisa menjadi tolok ukur hubungan orang itu dengan Tuhan. Makanya Om Kris selalu bilang begini kan, apa yang ada di atas mimbar itu hanya representasi dari apa yang ada di belakang mimbar. Terkadang kita lebih mengejar penampilannya dibandingkan kedalaman hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Makanya kita gampang lelah ketika melayani. Kita gampang capek ketika kita melayani. Kita gampang kemudian pengen login kemana lah. Ceklah, benar, serius. Cek hubungan kita sama Tuhan lah.
Saya terlalu yakin bahwa ketika kita hubungan kita sama Tuhan benar, masalah itu bukan masalah. Masalah itu menjadi masalah karena cara kita meresponi masalah. Mudeng, bingung. Masalah itu bukan masalah. Masalah itu menjadi masalah karena cara kita meresponi masalah. Baru dia menjadi masalah. Akar itu sesuatu yang penting. Akar dari iman itu tidak bertumbuh karena keramaian. Tetapi iman bertumbuh, akar itu bertumbuh karena kedalaman. Jangan kita kemudian mengatakan dengan yakin bahwa setiap orang yang ada dalam sebuah ruangan ibadah dia pasti bertumbuh imannya. Siapa bilang? Lagunya Ahmad Dhani bilang apa? Aduh nanti kena lagi royalti saya. Di dalam keramaian tapi aku merasa sepi sendiri. Jadi pertumbuhan iman atau pertumbuhan akar iman kita itu tidak karena keramaian. Pertumbuhan akar iman kita itu karena kedalaman. Jadi kalau kita merasa bahwa ya bisa saja sih kita merasa iman kita baik-baik saja. Tapi saya yakin hati kita yang paling dalam tahu persis sedalam apa hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua, Paulus mengajarkan tentang dibangun di atas Kristus. Berakar itu bicara tentang hubungan, tentang relasi antara kita dengan Kristus. Nah, dibangun di atas Kristus ini bicara tentang prosesnya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau bikin rumah, kita sudah bikin pondasinya, tapi kita nggak pasang batanya. Kita nggak pasang tiangnya, kita nggak pasang atapnya. Bisa rumah itu ditempatin? Jadi dibangun di atas Kristus ini bicara tentang tindakan-tindakan iman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itulah proses pertumbuhannya. Makanya pertumbuhan iman itu tentang proses gitu ya. Nah, dibangun itu membangun di atas sesuatu yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Iman. Dari mana kita punya iman? Tuhan lah. Iman kita itu kan dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Dia yang memberikannya. Makanya kalau kita mau bikin rumah, ada pondasi. Teman-teman tahu kan istilah ini? Tahu istilah ini? Apa itu mangkrak? Hambalang. Bukan. Jadi tahukah kita ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia berikan, Dia taruh iman itu dalam kita. Kita kemudian percaya kepadanya. Kita berakar di dalam Dia dan kita berhenti sampai di situ. Tanpa kita melakukan tindakan membangun itu. Nah, kita ini cuma akan jadi mangkrak. Bangunan yang mangkrak, kosong. Sahanu daek, jurik gimana? Iya kan? Jadi pikirkan coba. Kita ini sedang dibangun di atas Dia hari ini. Atau ternyata kita ini, aduh kayaknya saya ini mulai tanda-tanda mangkrak deh. Tidak ada tindakan dari iman yang Tuhan sudah taruh itu buat kita dalam hidup kita setiap hari.
Tidak sedikit orang Kristen memulai perjalanan imannya dengan baik. Tetapi kemudian berhenti. Dan tidak membangun imannya setiap hari. Ada orang kan kadang kita ikut KKR, ikut retreat, ikut camp. Dan kemudian kita bilang itu turning point. Titik balik hidupnya kita. Nah, kita sudah memulai sesuatu yang baik. Tetapi acap kali setelah KKR, setelah retreat, setelah camp, berhenti kan? Tidak ada tindak lanjut dari apa yang baik yang sudah kita terima di hari itu. Untuk hari-hari selanjutnya. Yaitu proses membangun itu sendiri. Karena kita berpikir yang penting sudah percaya, selamat, nanti iman juga akan bertumbuh dengan sendiri. Sembarangan ngana. Tidak ada begitu. Tidak ada. Mau sampai kapanpun kita tidak akan pernah dewasa. Dari mana kita tahu kualitas kedewasaan kita? Tunggu aja masalah datang. Cara kita merespon, cara kita bereaksi, cara kita menyikapi, cara kita menyelesaikan. Itu akan menjelaskan kepada kita seberapa kuat, seberapa dewasa, dan seberapa matangnya iman kita. Di tengah masalah, respon pertama kita itu apa? Itu akan menjadi warning banget buat kita. Kalau kita ketemu masalah dan respon pertama kita adalah umpatan, makian, mencari kesalahan orang lain, cari kambing hitam. Mau yang putih juga dihitemin aja pokoknya. Pokoknya kambing aja yang salah. Kadang setan juga, iblis juga disalahin kan. Gara-gara setan ini. Karena belum tentu dia bikin. Kita aja salah mikirnya. Iblis lagi yang disalahin kan. Gara-gara si iblis memang kita tengking. Saya nggak ngapa-ngapain kok kamu tengking-tengking. Ya itulah. Kadang kita memulai sesuatu yang baik. Tetapi setelah kita memulainya, kita tidak menindaklanjutinya dengan membangun iman itu setiap hari. Saya tuh berapa hari ini cukup diam sih, kadang diam gitu ya. Tapi nangis sebenarnya. Kayak tadi juga di mobil tuh diam. Moses tuh lagi senang nyanyi lagu itu. Tadi saya cerita sama-sama. Rindu selalu dekat denganmu. Dengan suara anak kecil, kebayang ya. Bisa membayangkan ya suara anak kecil yang imut, yang begitu. Dengan dia mukanya merem. Aduh, saya tuh baru nyetir, baru ngeliat kaca gitu. Saya bertanya, Tuhan, serindu itukah saya sama Tuhan hari ini? Benarkah saya tuh benar-benar, apa iya sih saya tuh menginginkan Tuhan tuh benar-benar menginginkan Tuhan dalam hidup saya? Saya melayani, bahkan hari ini saya kuliah. Saya bertanya, serius saya bertanya dengan diri saya sendiri. Poinnya apa, Wi? Motifnya apa? Tujuanmu apa? Kepentingannya apa? Dan saya mesti jawab itu dengan clear. Kalau Steffi yang nanya kan saya bisa bohongin dia, mana dia tahu. Tapi kalau Tuhan yang nanya, mana bisa saya bohong. Saya belum mikir juga dia udah tahu. Kan? Jadi kalau teman-teman ingat apa yang sudah kita mulai dengan baik dalam perjalanan iman kita, jangan biarkan berhenti sampai di situ. Lakukan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Berdoa, baca firman, merenungkan firman, belajar taat setiap hari, lakukan. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sampai kita ini benar-benar jadi orang yang terbiasa taat sama Tuhan.
Jadi hari ini itu ada istilah begini, toxic productivity. Jadi di kampus tuh teman-teman tuh suka bilang, ini orang paling super sibuk. Nggak ngerti lah saya cara berpikir mereka, tapi ya itu yang kemudian ada yang bilang, Bapak ini udah terkena virus toxic productivity. Itu pola pikir yang membuat kita merasa bahwa kita ini harus terus sibuk, kita merasa bahwa kita ini harus terus produktif, kita ngerasa bahwa kita ini akan gagal, kita ini jadi orang yang gagal kalau kita ini nggak ngelakuin apa-apa. Ya memang menjadi produktif itu baik, gitu ya. Produktif itu baik. Tapi seringkali ini membuat kita lebih fokus pada penampilannya dibandingkan kepada kedalaman hubungannya itu sendiri. Ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita lebih memikirkan besok nanti dress code-nya apa dibandingkan kita membangun hubungan itu sendiri dengan Tuhan. Kita lebih memikirkan pernak-perniknya dibandingkan kontennya. Nah itu masalah. Seharusnya itu masalah. Gak ada yang salah dengan menjadi sukses. Tetapi kemudian menjadi masalah ketika kita mengejar kesuksesan, tetapi dan kita sendiri kemudian mengabaikan kerohanian. Nah, itu menjadi masalah. Tidak ada yang salah dengan menjadi sukses. Kalau kita lihat Instagram hari ini, aduh semua orang story, kadang kan banyak orang yang pamer hartanya lah, yang pamer inilah, jalan-jalan kemana lah. Ini orang kalau nggak kuat iman bisa tertekan dong lihat begituan. Kira hanya orang kaditunya. Nah, orang teh kadieu wae, Ciwidey deui, Lembang deui, Ciwidey deui. Lebaran kemarin batur mah ke luar negeri, urang mah ke Kiara Arta, eta ge geus macet. Bari teu jajan ngan nginjem sepeda hungkul puputeran. Dengan melihat story-story orang, itu kalau kita nggak kuat iman juga, wah, itu bisa tertekan loh itu. Jadi banyak hal sebenarnya memang dalam hidup kita ini yang menjadi tantangan. John Stott bilang begini, iman Kristen itu bukan hanya pintu masuk, tetapi jalan panjang yang harus dilalui. Jadi iman itu memang bicara tentang proses dan sebuah perjalanan panjang. Kapan panjang itu akan berakhir? Kalau kita sudah mati. Jadi sampai kapan kita harus bertumbuh? Ya sampai Tuhan panggil kita kembali. Itulah momen di mana kita harus terus mengejar pertumbuhan itu. Bonhoeffer bilang begini, iman yang tidak disertai kedalaman hidup dan komitmen untuk membangun karakter seperti Kristus akan mudah hancur. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan dengan mindset yang salah bahwa iman dengan kita beriman maka kita akan menjadi seperti apa yang kita mau. Menurut Bonhoeffer begini, kita akan mudah hancur dalam perjalanannya. Terakhir, ketiga. Paulus bicara tentang diteguhkan dalam iman. Nah, diteguhkan itu bicara tentang kalau berakar itu bicara tentang pondasinya, tentang hubungannya. Kemudian dibangun itu bicara tentang prosesnya. Nah, diteguhkan ini bicara tentang ketahanan kita dalam menjalani proses kehidupan itu. Diteguhkan. Kita akan menjadi orang-orang yang punya ketahanan iman dalam menghadapi tantangan. Tantangan kita kan hari ini nggak sedikit, nggak sederhana gitu ya. Banyak yang sedang atau harus kita hadapi dalam hidup kita hari ini. Ketika kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kokoh, established, kita itu nggak akan goncang. Kapan kita tahu kita nggak tergoncangkan, yang dia mesti digoncang dulu kan? Kapan kita tahu stand ini, dari mana kita tahu stand ini lentur? Ya mesti ditekuk.
Kalau nggak ditekuk, kita nggak bisa membuktikan. Kita nggak pernah tahu itu lentur atau enggak sebelum ditekuk. Jadi kita nggak akan pernah tahu iman kita ini kuat atau enggak, teguh atau enggak, kokoh atau enggak, berakar dengan sangat dalam atau enggak sebelum ketemu dengan masalah. Jadi jangan suudzon dulu kalau ketemu masalah. Mungkin bukan Tuhan pengen supaya kita celaka, cuman pengen tahu aja supaya kita tahu, supaya kita sadar. Kamu teas teuing, kamu harusnya lentur, kamu enggak lentur. Kamu kaku, kamu busur panah yang kaku, kamu enggak akan bisa melesatkan anak panah itu. Untuk bisa melesatkan anak panah itu sejauh mungkin kamu mesti lentur. Iman Kristen yang bertahan adalah iman yang diulang setiap hari. Dalam keputusan, dalam penyembahan, dan dalam kesetiaan. Jadi kapan iman kita punya ketahanan, itu akan diuji setiap hari, sehari demi sehari. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita buat. Kehidupan doa kita, relasi kita dengan Tuhan, kesetiaan kita, itu akan menguji iman kita. Keputusan-keputusan yang kita buat, apakah memang benar-benar itu keputusan seperti yang Tuhan kehendaki, atau hanya sebuah keputusan yang kita cari-cari untuk kita lari dari kenyataan hidup ini. Kalau kita SMA mau lari kemana juga tetap harus SMA. Percayalah. Jangan karena kita di Bandung SMP kemudian kita pindah ke Sumatera, di Sumatera bisa masuk kuliah, enggak ada ceritanya. Ijazah terakhirmu apa? SMP Bu, masuk SMA-nya kau. Jadi kalau kita lari dari persoalan yang kita hadapi hari ini dengan status anak playgroup, jangan berharap kita masuk SMA. Saya mau tutup dengan ini. Jadi berakar itu berarti hidup di dalam Kristus, bukan sekedar mengenal Dia. Hidup di dalam. Dibangun di dalam Kristus itu berarti ini, memiliki karakter Kristus. Jangan cuma suka sama Kristusnya aja, tapi milikilah karakter Kristus. Jangan bangga, jangan senang karena karakter Tuhan Yesus mah baik banget. Ini karakter Tuhan Yesus mah baik, karakter didinya kumaha kan gitu. Orang kan nanya begitu. Nya Yesus mah nyaho, saya mah Yesus mah bager lah baik. Didinya kumaha kan gitu. Diteguhkan itu berarti bertahan dalam iman meski hidup penuh tantangan. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi alasan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada akhirnya mereka meninggalkan imannya. Tapi itu kemudian menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sampai kepada akhir hidup kita nanti akan tetap berpegang teguh dalam iman kita? Itu hanya akan terjadi kalau kita terbiasa berakar, dibangun, dan diteguhkan dalam Kristus. So mulai hari ini yuk cek lagi hubungan kita dengan Tuhan. Cek lagi cara kita menjalani hidup kita hari ini. Cek lagi sikap kita, respon kita ketika tantangan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Hari ini saya pikir gak banyak orang yang berani mengakui imannya. Di tengah dunia ini gak banyak orang Kristen yang benar-benar mau mengakui imannya bahwa dia pengikut Kristus. Ada orang-orang yang takut. Bahkan ada orang-orang yang malu untuk mengakui.
bahwa dia pengikut Kristus. Doa cepat-cepat, kalau perlu pas belum ada orang kita doa dulu. Pokoknya mah jangan kelihatan sok rohani teuing lah. Nah, istilah bahasa sok rohani itu kadang kita pakai hanya untuk menutupi kemaluan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Boleh main di Mas. Saya mau ajak teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu. Coba kita sama-sama berpikir. Kita renungkan hidup kita masing-masing. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mau ajak sama-sama kita meneduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman, mungkin kita perlu sejenak untuk berdiam diri. Kita tarik nafas kita pelan-pelan. Kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri masing-masing sore hari ini. Iman itu bukan hanya tentang awal yang baik. Tapi iman itu tentang sebuah proses perjalanan bertumbuh sehari lepas sehari. Sebuah proses berjalan dibangun sehari demi sehari. Mengalami proses diteguhkan lewat berbagai momen, berbagai musim yang akan selalu datang dan silih berganti dalam hidup kita. Saya hanya berharap teman-teman, jangan biarkan imanmu itu stuck. Jangan biarkan imanmu itu statis. Jangan biarkan imanmu itu tidak bergerak sama sekali. Hanya karena kamu capek, hanya karena kamu merasa kamu lelah, hanya karena ngerasa tidak dihargai, hanya karena merasa tidak dicintai,
hanya karena merasa harus mengerjakan semuanya segala sesuatunya sendiri, hanya karena ngerasa bahwa fasilitas yang kamu dapatkan nggak seperti yang seharusnya. Kamu mendapatkan kelayakan jauh di bawahnya. Jangan biarkan alasan-alasan itu membuat kemudian iman kita berhenti untuk bertumbuh. Jangan biarkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu membuat iman kita itu berhenti untuk bertumbuh. Tapi jadikan setiap momen, setiap musim, setiap cerita itu untuk meneguhkan dan mengokohkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap kita punya akar yang kuat. Tuhan rindu setiap kita membangun hidup kita di atas kebenarannya setiap hari demi sehari. Kita melakukan hidup taat kepada Tuhan bukan untuk pencitraan, tetapi karena kita memang mengasihinya. Bukan supaya kita dipandang baik, tetapi karena kita sadar bahwa Dia sudah terlalu baik buat kita. Tuhan rindu setiap kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin diteguhkan. Yang tetap berdiri dengan kokoh. Yang tetap berdiri dengan kepala tegak. Sekalipun persoalan, masalah, apapun. Itu menghantam dan berusaha membuatmu untuk runtuh. Tetapi kamu akan memilih untuk tetap berdiri teguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama diingatkan bahwa kami sementara menjalani hidup keberimanan kami dalam proses berjalan setiap hari. Kau melihat setiap hati kami, bagaimana kondisi kami. Mungkin kami sudah tidak lagi memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Mungkin banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pengaruh di dunia ini yang membuat kami kemudian hilang hubungan kami dengan Tuhan. Bahkan kami mulai malas berdoa, bahkan kami tidak lagi berdoa, kami tidak lagi baca Alkitab, kami tidak lagi punya waktu untuk duduk diam, berbincang dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kami kembali Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak sedang marah dengan kami. Tuhan tidak sedang menghakimi kami. Kami tahu apa yang kami pelajari sore hari ini hanyalah sebuah panggilan untuk kami kembali pulang. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, supaya kami semakin hari terus semakin bertumbuh, semakin hari kami terus semakin dibangun, semakin hari kami semakin diteguhkan. Supaya pada akhirnya kehidupan kami menolong banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat Tuhan semua kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman.